أرسل أبوي السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف والأستاذ محمد رضا بن عبد الله الصقاف وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم لأبويا سيد محمد سيد عبد الله بن محمد هارون وجميع أولاده، ثم لجميع أولاد أبويا أحمد نوفل بن عبد الله الكف، ولجميع مشايخنا وأستاذنا في دار الحبيب في الأحقاب، أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم في خير ولطف وعافية. ثم بنية الشفاء خصوصا لشفاء القلوب على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة كاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit membahas bagaimana syarat agar benar dalam mempraktekkan sholat berjamaah. Kemarin sempat kita menjelaskan bahwasanya bagi yang terlambat atau masbuk, jika dia mendapati imamnya sedang rukuk, dan dia awali dengan takbiratul ihram. Setelah dia takbiratul ihram, dia akan mulai yang namanya menyusul. Bis takbiratul ihram, dia mau langsung rukuk. Dilihat kondisinya. Kalau seandainya rukuknya tadi dapat tumanina dan imam pada saat itu masih dalam keadaan rukuk, maka dihitunglah satu rakaat bagi si makmum yang masbuk tersebut. Dan ini berkali-kali diulang-ulang dalam beberapa pertemuan pada saat saya mengajar. Karena banyak sekali kita di masyarakat sering keliru dalam mempraktekkan yang namanya masbuk ini, nyusul imam ini. Berapa banyak kadang kita dapati bahkan imamnya sudah i'tidal, makmumnya baru mau takbir, bahkan baru mau takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram setelah takbir dia rukuk, padahal imam pada saat itu sudah i'tidal. Maka menyusulnya dia tadi, dia rukuk dulu, itu tidak dihitung satu rakaat, bahkan salah dalam mempraktikkan salat berjamaah. Itu catatan. Terus, yang sering disalahpahami, kadang dia baru mau rukuk, imamnya baru mau i'tidal. Imamnya sudah mau i'tidal. Jadi satunya seperti ini, satunya seperti ini. Nah, kayak gini. Ya. Jadi ini ibaratnya si masbuk tadi, ini ibarat imam tadi. Nah, kayak gitu. Atau kadang seperti ini, imamnya baru seperti ini, imamnya sudah seperti ini. Jadi, gitu. Ya. Dia ngerasa dirinya dapat karena tadi. Ya, ketika dia mau rukuk tadi,
Kita ada jeda sedikit, jedanya sedikit sekali. Tidak ada waktu untuk tuma'ninah. Ini kebanyakan yang mempraktekkan ini merasa dia dapat 1 rakaat dengan imam, padahal tidak dapat 1 rakaat. Jadi penting di sinilah yang sebenarnya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu yang seperti ini perlu dicerdaskan. Dicerdaskan masyarakat tadi bahwasanya belum dikatakan 1 rakaat. Tidak dapat 1 rakaat karena dia tidak dapat tuma'ninah dengan imam ketika rukuk. Tuh, itu pertemuan kita kemarin ini. Selanjutnya yang perlu jadi catatan dalam sholat berjamaah, kemarin juga kita bahas, kalau makmumnya bangkit dari sujud, misalnya bangkit dari rakaat pertama, mau bangkit rakaat. Ketika dia bangkit, dia meyakini, dia merasa imam sudah bangkit. Rupanya pas dia bangkit, Allah, dilihatnya imamnya masih sujud. Bagaimana posisi apa? Seharusnya bagi si makmum wajib balik sujud lagi dia. Wajib dan imam lam yartafi' ba'du yanbaghi lahu al-'auda ila sujud wa la tabtul. Jadi wajib dia balik. Terus ini juga bagi si imam yang jadi catatannya, yusannu lil imani intidhar dakhil, nunggu orang yang mau ikut jamaah bersama dirinya. Jadi kalau ada dirasa ada jamaah yang mau sholat masbuk bahasanya. Nah, bagi si imam hendaknya dia punya toleransi. Apa toleransinya? Rukuknya sedikit dilamakan. Dikasih waktu. Agar apa? Biar si masbuk tadi dia dapat tuma'ninah bersama imam. Ketika dia dapat tuma'ninah bersama imam, dapatlah 1 rakaat. Nah, ini bagi si imam, dia melamakan rukuknya, itu hukumnya sunnah. Begitu juga kalau seandainya dalam tasyahud akhir juga disunnahkan untuk menunggu. Kalau seandainya yang dirasanya tadi ingin ikut berjamaah bersama dirinya. Terus selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan inna fadilata salatil jama'ati tafutu bil infirad 'anil shaffi. Hilangnya pahala salat berjamaah kalau seandainya shafnya sendirian. Ini sudah juga kayaknya ya. Sudah baik. Jadi kalau dia salatnya shafnya sendirian, shaf pertama di sini Pak ya. Ini ya shaf pertama ya. Ini shaf pertama. Rupanya sudah terisi ya. Nah, full misalnya, bikin shaf di sini, rupanya sendirian, dia shafnya sendirian, sholat berjamaahnya sah, tapi tidak dapat fadilah berjamaah. Jadi berjamaahnya tetap sah, tapi pahalanya dia tidak dapatkan. Atau ini shaf pertama, dia shaf keduanya bikin jaraknya jauh, mundur. Di sini dikatakan bi aktsar min 3 adroh, 300 hasta. 300 hasta itu berapa meter? Siapa yang tahu? 10 meter Pak. Hah? 10 meter. 300 hektar. Berapa? 10 meter. 10 meter. Lebih dah. Sedangkan ini ada nggak setengah meter? Hampir lah setengah meter. Nah, berarti kalau dikira-kirakan antara shaf atau antara imam dengan makmum itu 150 meter. Cuma tak ada kejadian. Yang sering kejadian yang pertama tadi kasusnya. Nah, kalau ada kejadian misalnya, ini imam atau misalnya imam, makmumnya di belakang sana.
Jaraknya tadi kalau antara imam dan makmum atau shaf yang pertama dengan shaf yang kedua itu sampai 150 meter. Misalnya, kalau ada kasus seperti itu, maka yang shaf yang jauh tadi, walaupun sholat berjamaahnya sah, keutamaan sholat berjamaah dia tidak dapatkan. Wal bu'du bi akthar min 3 azru' bila udrin 'an imamihi aw 'an as-shaf alladhi qablahu. Atau ya ini juga sering. Apa yang sering dilakukan oleh sebagian orang makmum, sebagian yang sholat berjamaah itu penuhnya separuh. Kadang bagian kanan saja penuh, ya yang ini ya kosong. Ya, misalnya bagian sebelah sini penuh, sebelah sini kosong. Atau sebelah sini saja penuh, sebelah sini kosong. Kalau seperti itu, shafnya seperti itu menghilangkan fadilah berjamaah. Makanya kalau yang afdal itu, shaf yang paling afdal itu shaf yang jaraknya terdekat dengan imam. Shaf yang paling afdal itu adalah shaf yang jaraknya terdekat dengan imam. Setelah itu bagian kanan. Jadi harus dipahami, jangan saya ini mau ngambil afdalnya bagian kanan, padahal bagian kanan di sini, kanan ini ya, benar ya? Rupanya dia di pojok sana, misalnya. Sedangkan di sini masih berapa? Paling afdal adalah shaf yang di sini yang di sini. Kenapa? Karena dia lebih dekat dari imam. Jadi harus dipahami, shaf yang paling afdal itu adalah shaf yang terdekat dengan imam. Makanya ketika shaf yang kedua, mana yang paling lebih utama dia isi yang di belakang itu. Kenapa? Dia berhadapan langsung dengan makmum atau dengan imam. Karena dia jaraknya terdekat. Nah, terus kanan kiri, seperti itu. Bukan kanan semua kiri yang kosong. Ya, itu. Jadi kalau seandainya berat sebelah, bahasa kitanya berat sebelah, maka di situ bisa menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Terus selanjutnya sholat di antara dua tiang ini, di antara yang tengah-tengah ini, ada ulama yang mengatakan sholat di tengah-tengah di situ hukumnya makruh. Ini ada pendapat yang mengatakan sholat di tengah-tengah antara dua tiang masjid, misalnya dua tiang ini tengah-tengahnya, itu kata ulama as-shalatu baina siwari mukhtalafun fika. Ada perbedaan pendapat tentang kemakruhannya. Artinya ada yang katakan makruh, ada yang katakan tidak makruh, tidak apa-apa sholat di sini tidak ada masalah. Yang mengatakan makruh kenapa? Dia beralasan wakila ada riwayat. Innaha musalla mu'minil jin, tempat jin yang beriman sholat. Jadi ada riwayat mengatakan bahwasanya antara dua tiang itu disitulah jin sholat. Terus selanjutnya masalah masbuk. Sudah masbuk kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya yang dikatakan masbuk itu apa? Man lam yudrik min qiyamil imam qadra yas'ul fatihata bin nisbati lil qira'atil mu'tadilah. Jadi yang dikatakan masbuk itu adalah makmum yang tidak ada kesempatan baca Fatihah pada saat berdiri dengan imam. Tidak cukup dia. Kenapa? Imamnya sudah rukuk. Jadi imamnya sudah rukuk, jadi dia tidak bisa kesempatan waktu dia membaca Al-Fatihah. Nah, inilah yang dikatakan masbuk. Nah, kalau seandainya masbuk tadi, boleh dia tadi itu untuk apa tadi? Terlambat tadi dia tidak baca Fatihah. Makanya ketika rukuk, imamnya rukuk, dia tidak mungkin baca Fatihah. Inilah yang dikatakan masbuk. Maka boleh nyusul. Boleh nyusul, tak perlu dia baca Al-Fatihah. Jadi catatan, kalau seandainya dia tidak masbuk, artinya dia ada kesempatan baca Al-Fatihah, imamnya kadang yang sering
penting itu orang menganggap baca Fatihah itu tidak wajib bagi makmum. Ini keliru. Harus diluruskan pemahamannya bahwasanya dalam mazhab Asy-Syafi'i seorang makmum wajib baca Al-Fatihah kecuali kalau seandainya dia dalam keadaan masbuk. Kalau seandainya dia dalam keadaan masbuk, dia tidak wajib baca Al-Fatihah. Ya, tapi kalau seandainya kondisinya bukan dalam keadaan masbuk, maka makmum tersebut wajib baca Al-Fatihah. Impaknya apa? Dampaknya apa kalau si makmum dia tidak baca Fatihah, sedangkan kasus dia, posisi dia pada saat itu bukan dikatakan masbuk, maka rakaat yang dia tidak baca Fatihah tidak dianggap hitungan rakaat. Ini harus difahami dengan betul-betul. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i dijelaskan lagi dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya baik imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah. Cuma dikecualikan dia tidak wajib Fatihah kalau seandainya dalam keadaan masbuk. Makanya disunnahkan bagi imam setelah waladhdallin amin disunnahkan intidhar, ada jeda, nunggu sekiranya si makmum bisa ada kesempatan membaca Al-Fatihah. Kasih jeda, kasih jeda. Makanya kasih jeda setelah kira-kira si makmum tadi bisa dia membaca Al-Fatihah, baru disunnahkan dia baca surah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi catatan masalah salat berjamaah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Nabi katakan tadi, kita masbuk, ya. Imam sudah rukuk, dan kita masih sampai di pintu. Katakanlah imam itu udah agak lama rukuk. Jadi kita untuk mengejar rukuk itu kalau seandainya kita berjalan langsung seperti ini, Pak, macam mana? Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh, Pak, ya? Jadi langsung dia rukuk mana boleh. Jadi nanti ada pembahasannya di sini. Ada pembahasannya. Pembahasan tentang takbiratul ihram, pembahasan tentang rukun salat, di antaranya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dilaksanakan pada saat posisi kita sudah pas berdiri menghadap kiblat. Jadi yang namanya pembuka salat itu apa? Pembuka salat takbiratul ihram. Tapi rasa kita kan nggak sempat lagi kalau imam sudah agak lama. Kalau seandainya memang tidak bisa, ya sudah. Artinya kita menambah setelah imam tadi salam, nambah lagi satu rakaat. Yang penting jangan sampai kita mengejar rakaat dengan cara yang salah. Nah, itu catatannya, jangan sampai kita memaksa untuk dapat satu rakaat tapi caranya keliru. Ketika caranya keliru, ya sudah habis semua sholat kita. Jadi kalau seandainya tidak kejar, sudah tidak terkejar. Makanya nanti kita akan bahas kalau seandainya terlambat, ada pembahasan khusus nanti. Ya, tidak apa-apa, kita langsung singgung saja. Jadi misalnya di sini ats-tsamin yusannu li jam'in. Jadi kalau seandainya ini sudah sholat nih, seperti Pak Imam itu sholat. Nah, ini contoh tadi saya praktekkan tadi. Kita sudah sholat, Pak Imam sudah sholat, bahkan sudah hampir salam. Anggap saja belum salam. Anggap saja imam tadi sudah dia dalam keadaan rukuk. Sudah dalam keadaan rukuk terakhir. Rukuk yang rakaat ketiga. Ini kita datangnya 2 orang. Artinya 2 orang ini bisa nggak berjamaah sholat berjamaah? Bisa. Sini katakan yusannu disunnahkan li jam'in hadaru wal imamu qad faragha min ar-ruku'il akhir. Kita melihat kondisinya imamnya telah selesai dari rukuk terakhir. Artinya
untuk mendapatkan rakaat dengan imam tidak ada lagi kesempatan. Ya, sudah habis, tidak dihitung maksudnya. Ya. Qad farada min ar-rukun al-akhir ay yasbiru. Apa yang disunnahkan bagi jamaah tadi? Jamaah artinya dua orang tidak cukup dikatakan jamaah. Ya, dua orang sudah dikatakan jamaah. Karena antara imam dan makmum sudah bisa salat berjamaah. Nah, disunnahkan apa? Ay yasbiru, sabar. Artinya menunggu sampai kapan? Ila an yaslam, ila an yusallim. Sampai apa? Imam tadi salam. Sampai imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru setelah imam salam, ini jamaah salam, ayo qomat. Qomat, mulai dia sholat. Dengan syarat apa? Kalau waktunya masih panjang. Kalau waktunya masih panjang. Kalau waktunya pendek, sebentar lagi mau salam, sebentar lagi mau habis waktu, ya sudah dia langsung ikut imam tadi. Jangan sampai nanti waktunya berubah. Masalah Fatihah tadi, Pak. Ya. Sebagian pendapat mengatakan kalau kita menyimak bacaan Fatihah imam itu, berarti kita sudah termasuk membaca Al-Fatihah. Sekarang pertanyaan. Kalau ikut dalam hati, seperti itu. Iya. Sekarang pertanyaan itu dalam mazhab siapa? Pertanyaannya itu dalam mazhab siapa dulu? Makanya saya berulang-ulang dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Makanya harus dicatatkan dulu ketika kita berbicara bahwasanya qiraatul ma'mumi qiraatul imam itu pendapat siapa? Jadi kalau kita mazhab Syafi'i kita pakai mazhab yang lain itu tak bisa dalam masalah itu. Kalau tujuannya untuk lompat pagar, nyari yang enak-enak, itu tidak boleh. Itu namanya talfiq. Jadi seandainya orang mazhab lain yang ikut Syafi'i bagaimana? Boleh. Kalau seandainya sekarang Pak dia mau baca Fatihah ikut kita atau bagaimana? Kalau seandainya memang dia tadi dikatakan memang madhabnya misalnya madhab Hanafi, ya silakan qiraatul ma'mum ya qiraatul imam. Jadi si Hanafi tadi dia boleh dia tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Dia keyakinan di dalam madhabnya bahwasanya seorang makmum itu sudah disponsori oleh imamnya. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i lagi-lagi di Dumai ini tidak ada yang namanya madhab Hanafi, tidak ada yang namanya madhab Maliki. Kalau seandainya dia ngomong saya ikut madhab Hanafi, Maliki, mana gurunya, mana sanad keilmuannya dia tadi. Harus dibuktikan. Jangan sampai dia cuma hanya ngutip hadis tadi dia langsung saya ikut ini, tidak bisa. Itu namanya pembohongan publik. Ya, jadi harus dibuktikan mana sanadnya dia tadi bahwasanya dia mengikuti madhab misalnya madhab Hanafi. Artinya dia tidak diwajibkan, dia sebagai makmum tadi dia tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah. Ini penting untuk disampaikan. Kadang orang ngotot ya, karena ada dalilnya, betul ada dalilnya, tapi dalil itu diambil oleh siapa? Silakan, ada lagi? Silakan. Jadi insya Allah tadi cukup ya penjelasannya Pak ya. Cukup penjelasannya. Satu lagi Pak. Silakan. Masalah makmumnya sendiri di belakang tadi. Kan sia-sia dia tak dapat berjamaah. Jadi seharusnya orang di depan itu harus kompromi. Ya makanya. Jadi ketika dia mengetahui dirinya jadi sendirian, makanya ada yang namanya pembahasan namanya jarrul as-safful awal. Menarik orang yang di depan. Tapi menarik orang di depan itu ada syaratnya. Ada syaratnya, ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Ini langsung di pembahasan yang ke-9. Jadi misalnya syurutu jarri syakhsil ma'mum min as-saffi yastaffi ma'ahu. Syarat menarik seseorang yang di depan dia karena pada saat itu dia tidak ada temannya. Tidak ada teman. Ketika agar dia membantu mengisi soft dia itu menemani. Pertama ayakuna hurran, orangnya harus merdeka.
bukan budak. Kalau zaman dulu budak. Nah, kalau budak tidak boleh ditarik. Yang boleh ditarik itu adalah yang merdeka. Terus yang kedua, an yakuna as-saffu fihi 'iddata ashkhas. Boleh menarik saf yang di depannya tadi kalau seandainya di depan tadi banyak yang mengisi safnya, bukan satu orang. Kalau satu orang ya jelas dia ngapain di belakang. Jadi kalau seandainya misalnya kayak tadi tuh, contohnya misalnya safnya penuh, umumnya narik itu kalau safnya penuh kan. Ketika safnya penuh dia boleh narik orang yang di depannya tadi. Narik itu bukan narik kayak gini ya, narik yang pelan-pelan. Artinya ngasih kode, narik itu ngasih kode. Itu syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga dan ini penting, an ya'taqida muwafaqatuhu, yang ditarik kita yakini yang bakal kita tarik tadi orangnya setuju. Nah itu tadi makanya kalau tidak tahu tidak boleh. Nah sudah. Salah dia tak mau nolong lagi. Ya, bukan masalah dosa. Kalau seandainya dia ilmuhi, bukan sekarang kan bicara tempat dan mengilmuhi supaya kita tahu. Jadi ya, itu hari kita tahu. Jadi ini selesaikan dulu ya syaratnya ya. Jadi harus meyakini. Jadi orang yang mau menarik tadi meyakini yang ditarik tadi setuju. Terus yang keempat syaratnya an yakuna halatal qiyam, menariknya dari pada saat lagi sholatnya posisinya berdiri, baca Fatihah, baca surah, berdiri. Jadi ketika rukuk jangan ditarik. Ketika i'tidal boleh, karena berdiri ya i'tidal boleh. Sujud mana boleh, tasyahud mana boleh. Nah, itu. Terus yang terakhir ayyakuna ba'da ihram, kalau sudah takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram. Kalau belum takbiratul ihram suruh aja temannya sini di sini dulu. Saya enggak ada temannya. Terus gimana kalau enggak setuju dia? Wah saya nanti enggak dapat pahala berjamaah. Enggak, inilah yang namanya uzur. Kalau seandainya dia tadi sudah mau berusaha as-sahab menarik orang, rupanya dia melihat ini orang pasti marah, saya tarik, ngamuk dia. Ya sudah, saya salat sendirian di sop kedua tadi dan tetap mendapatkan keutamaan berjamaah karena ini sudah putus. Jelas ya? Silakan. Tadi kan keutamaan itu yang dekat dengan imam. Jadi kalau yang seperti tadi itu posisinya apa? Seperti yang tadi itu yang tinggal sendiri. Apakah dia memang memposisikan berdirinya itu di belakang imam bisa keduanya yang ditariknya itu adalah Iya betul. Nah, kebanyakan ini Pak Ustadz ini pemahaman Pak Ustadz ya. Jemaah kita ini kan banyak yang belum paham terkait dengan melakukan pergeseran pada saat sholat itu. Kebanyakannya yang saya lihat di Pak Ustadz, terutama misalnya ada yang masuk Pak Ustadz ya, dia kadang kan baiknya tuh satu kan rapat. Apa? Saf itu kan mestinya rapat. Ya dalam masuk, tapi kemudian berdiri itu ngambil jarak gitu. Jadi kan agak memang mengganggu juga diusulkan. Kita mau geser ikut dia, nanti teman yang di sebelah kanan tak mau geser. Jadi kita susah juga kan. Mungkin ini perlu saran saya perlu sampaikan ke ulama. Ya kalau seandainya yang namanya pengisian shop, cara yang benar pengisian shop itu adalah pertama di belakang imam, setelah itu di samping kanan, setelah itu kalau seandainya sholatnya berdua, nah ini kalau misalnya kita kadang dalam perjalanan atau kadang bikin shop baru, kadang shop baru itu biasanya coba Bang Niar sini praktek ini bikin. Misalnya kan kita bikin shop baru, biasanya kan yang benar itu yang benar itu seperti ini. Kalau ada dua orang,
Imam sama makmum seperti ini, ya. Dan ada sebagian yang menjelaskan sejajar dengan imam itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Yang sejajar itu makruh dalam mazhab Syafi'i dan riskan bisa batal. Kenapa saya katakan batal? Kalau seandainya si makmum tadi maju sedikit posisinya karena dia sejajar tadi dan bisa maju sedikit, itu bisa membatalkan. Karena seorang makmum tidak boleh maju dari imam. Makanya sejajar dengan imam walaupun sah berjamaahnya, tapi hukumnya makruh. Makanya dikasih jarak. Jaraknya itu pas antara tumitnya si imam itu dengan apa namanya? Ujung kakinya si makmum. Sejajar. Jadi jangan mundur segini. Ya, jangan sejajar juga, nggak bagus juga. Mundur juga nggak bagus, sejajar juga nggak bagus. Kayak gini nih posisinya. Ya, posisi yang afdal itu kalau seandainya makmumnya cuma satu. Nah, sekarang datang lagi masuk ini. Ya, yang kedua. Gimana posisinya? Posisinya antum di sini. Ibaratnya di makmum yang kedua. Makmum yang kedua di sini. Di makmum yang pertama di sini ya. Nah, coba. Nah, itu Pak Imam. Nah, ini tadi makmum yang pertama kali tadi sama kita tadi komat ya. Supaya datang dia ngisi di sini dia afdal ya. Cara yang benar. Nanti takbir dan sholat ya. Wow. Nanti setelah takbir, nanti boleh si imamnya nyuruh seperti ini, nanti mundur dikit-dikit, atau si imamnya yang maju. Itu kan posisi jelas. Tadi ulang lagi. Nah, tadi opsi yang pertama, imamnya yang kasih mundur. Opsi kedua, imam yang maju. Si makmumnya merapat. Seperti itu. Terus nanti kalau datang kayak gini, sudah. Bukan artinya langsung. Nah, yang sering dipraktekkan, kadang makmum yang kedua di sini. Atau kadang makmumnya langsung mundur. Itu juga keliru. Tapi bukan artinya keliru dalam sini artinya sholat berjamaah tidak sah. Tapi kurang kesempurnaannya. Silakan. Kalau ditepuk bisa kan? Ya? Ditepuk itu fungsinya untuk supaya si imam berniat dia menjadi imam. Agar apa? Agar dia dapat pahala berjamaah. Makanya sholat berjamaah imam tidak wajib imaman. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin imaman itu tidak wajib bagi imam. Disunnahkan. Agar apa? Kenapa disunnahkan tadi? Agar dia dapat fadilah berjamaah. Tapi kalau bagi makmum wajib. Makmumannya wajib. Makanya kenapa ditepuk tadi isyarat, wahai imam, kau sekarang saya jadikan engkau imam, maka kau jangan lupa niat di imam. Agar apa? Engkau juga dapat pahala berjamaah. Aku dapat pahala berjamaah, masa kau tidak dapat? Seperti itu maksudnya. Ada lagi silakan. Ustaz, mengenai apa tadi Ustaz? Nilai apa? Yang nilai yang paling dekat dengan imam tadi. Kalau kita datang dari hari Jumat, Ustaz, kita datang langsung mengambil posisi di sini ya. Iya. Tapi pahalanya mana yang kata Ustaz sebelah kiri tadi? Iya. Datang pun kalau suasana di Ustaz. Jadi mana yang Ustaz? Oh, yang duluan datang maksudnya. Beda lagi. Misalnya dalam sholat Jumat itu nanti ada 2 pahala. 2 pahala, siapa yang paling duluan datang masjid itu dapat pahala. Terus posisi dia di dalam shaf, pahala lain lagi. Jadi 2 pahala. Jadi kalau seandainya misalnya kita sholat Jumat, cuma memang jarang dipraktekkan ya, jarang di rumah dipraktekkan bahwasanya disunnahkan bagi makmum bagi makmum itu datangnya cepat-cepat, minimal jam 11 datang. Tapi jarang sekali. Ada nggak? Kalau di masjid ada nggak? Jam 11 sudah Ada Ustaz. Ada bapak. Tapi kan begini misal sekarang saya kan nggak ada Jumat Ustaz ya. Oke. Saya langsung sampai posisi sebelah kiri Ustaz ya. Ini kan sampai posisi sini. Itu datang oleh bapak tadi. Posisi sedekat imam sini Ustaz. Iya. Di mana pahala yang terbesar Ustaz? Sekarang kalau ditinjau dari duluan datang, siapa yang duluan masuk ke masjid, dia yang lebih besar pahalanya. Itu pahala
Ya. Terus kalau ditinjau posisi imam, antara imam dan makmum, siapa yang terdekat dari si imam? Jadi ada dua pahala. Jadi kalau misalnya bapak mau, jangan lebih pojok lagi. Jadi walaupun datang duluan, jangan lebih pojok. Ambil di sini. Kenapa? Masih kosong. Berbeda kalau seandainya rame. Begini. Mana boleh? Haram itu hukumnya. Itu. Orang sudah ngisi soft. Begini ambil mana? Boleh seperti itu. Udah punya haknya. Tapi kalau kosong silakan. Ya Pak ya? Nah, ini saya tadi jemput. Ada lagi tanya? Berapa menit lagi? 3. Oh 3 menit lagi. Nah, sudah. Kalau tidak ada nih saya selesaikan. Nanti insya Allah kita itu masalah nari tadi jelas ya? Ya Bu ya? Masalah nari tadi. Jadi posisi yang benar itu, ya artinya sempurna itu adalah posisi yang terdekat dengan imam. Kalau bagi kami perempuan Pak Ustadz, Ya. misalnya di masjidnya, Ya. imamnya ada duluan, tentu tak mungkin kami tepuk imamnya. Tidak apa-apa. Iya. Kenapa harus ditepuk? Kan di sini kan sudah ada jamaahnya, sudah ada jamaah belum? Dan Pak, misalnya gini, ya kadang-kadang di kantor Pak Ustadz, misalnya di mana sholat nih, jadi ada yang lagi sholat sendirian, sampai udah selesai jemaah, saya datang. Siapa? Saya misalnya telah juga datang, mau bagi imam sampai dia, biasanya saya langsung aja ikut, cuma untuk biar tahu saya imam. Oh, tidak apa-apa. Nah ini tidak apa-apa. Berjamaah seperti itu benar. Berjamaah seperti itu benar. Jadi saya menjadikan dia imam tanpa harus si imam tadi tahu. Nah itu tahu. Jadi tetap berjamaahnya dapat. Cuma masalahnya si imam tadi dia ada dapat fadilah berjamaah itu aja. Kenapa? Karena dia belum nih. Ya kecuali kalau tanda-tanda saya ini kayaknya dijadikan imam nih. Nah, berubah dia. Sekarang saya jadi imam. Ya tidak harus juga nepuk itu bukan wajib ya, tidak harus juga. Wallahu, minta maaf ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Saya pengen suasananya hidup ya, nanya terus tanya. Nanti kalaupun saya terpleset nanti salahin saja tidak apa-apa. Biar nanti saya murojaah lagi, biar kita benar-benar belajar dapat ilmu yang betul-betul ya, yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya.